Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ut di pembelajaran IPS kelas 9, baik dari kelas 9A sampai dengan kelas 9H. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kalian semua sudah siap? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Siapkan catatannya, siapkan buku paketnya. Nanti kalau ada perlu ditulis ya ditulis sambil kamu ngecek buku paketnya. Baik, kemarin kita sudah mempelajari mengenai benua dan samudra, kemudian peta dunia, kedudukan atau posisi benua dan samudra di dunia ya atau di bumi ya. Sudah paham semua ya anak-anak? Ada berapa benua? Ada 5 benua ya, yaitu Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Baik, hari ini mari kita lanjutkan. Kita langsung menuju pada benua Asia. Benua Asia kemarin sudah dibahas Bu Ut sedikit ya. Benua Asia ini petanya terdiri dari 5 bagian, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah ya. Kemudian letak astronominya, luas benua Asia kurang lebih 44.493.000 km persegi. Letak geografis Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik, Hindia, dan Arktik. Ya, jadi di antara dua benua Eropa, Australia, ya. Kemudian terletak di antara 3 samudra, yaitu Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Letaknya masih ingat ya anak-anak ya. Baik, mari kita lanjutkan. Secara geologis menyatu dengan benua Eropa. Jadi benua Asia itu menyatu dengan benua Eropa. Hanya dibatasi dengan pegunungan ya, batas wilayahnya. Bentuk negara sebagian berbentuk negara republik dan kerajaan. Letak astronominya berada di 77 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur, 100 sampai 169 derajat bujur timur. Jadi kalau dilihat dari lintangnya, Asia itu 77 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, membujur ya dari lintang utara sampai lintang selatan, membentang dari lintang utara sampai lintang selatan. Kemudian kalau dari garis bujurnya semua berada di bujur timur. Batas wilayah sebelah utara berbatas dengan Samudra Arktik dan terdapat di wilayah negara Rusia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, benua Australia. Ya, Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Coba kamu temukan di atlas ya, Selat Bering itu berada di mana? Silahkan. Ya. Kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan benua Eropa dan benua Afrika. Lanjut ya anak-anak. Sekarang iklim di Asia itu ya ada iklim dingin, terdapat di wilayah Asia bagian utara, terutama di daratan Siberia yang memiliki iklim kontinental atau iklim kutub. Ya.
Kemudian wilayah dengan iklim ini memiliki musim panas yang sangat pendek. Jadi iklim kutub, iklim dingin, ya subarktik itu memiliki panas atau musim panasnya pendek. Kemudian iklim subtropis. Iklim subtropis basah. Wilayah Cina Timur dengan kisaran garis lintang antara 250 derajat lintang utara sampai 350 derajat lintang utara. Wilayah beriklim ini banyak mengalami turun hujan karena saya geser dikit, mengalami turun hujan karena pengaruh angin muson tenggara dan dari Samudra Pasifik. Ya, jadi karena terpengaruh oleh angin muson. Masih ingat ya angin muson ya, angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Baik, mari kita lanjutkan. Kemudian iklim tropis basah. Sebagian besar terdapat di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ya, terdapat di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Wilayah dengan iklim ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi antara 1000 sampai 2000 mm per tahun. Iklim tropis sangat dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Ya, nih jadi tropis basah. Kemudian yang keempat yaitu iklim gurun. Sifatnya kering sehingga curah hujan yang ada amat rendah, ya, antara 250 mm sampai 220 mm per tahun. Iklim gurun ya, dapat terjadi karena pengaruh adanya angin ya, yang berasal dari daerah gurun yang kering. Ini ada kesalahan ngetik ya, nanti diperbaiki. Iklim ini banyak terdapat di Asia Barat, terutama daerah Jazirah Arab dan daerah ini ya di sekitar gurun Gobi. Ya, ini Gobi. Baik, lanjut anak-anak. Kemudian bentang alam Asia. Ya. Topografi wilayah Asia sangat beragam, meliputi jajaran pegunungan tinggi bercampur dengan dataran rendah, dataran tinggi, lembah, serta dataran aluvial. Di sebagian tengah Asia terdapat suatu deretan pegunungan tertinggi di dunia, kurang lebih tingginya 4000 meter, yaitu meliputi pegunungan Himalaya. Ya, jadi ini terkenal nih anak-anak ya. Kaukaram ya, dan Kunlun yang melingkupi dataran tinggi Tibet. Ya, jadi tingginya berapa? 4000 meter di atas permukaan air laut, ya, yaitu deretan pegunungan Himalaya. Di pegunungan Himalaya, yakni di perbatasan Nepal dan Tibet, biasa dijumpai ya, puncak tertinggi, ya, yaitu Mount Everest. Ketinggiannya berapa? Ini puncak tertinggi dunia anak-anak ya. Jadi ketinggiannya 8.848 meter di atas permukaan laut. Ya, yaitu adalah titik tertinggi di Asia sekaligus titik tertinggi di permukaan bumi. Jadi titik tertinggi di permukaan bumi berada di benua Asia. Lanjut. Bentar, atasnya dulu.
Kemudian karakteristik anak-anak, ya karakteristik. Bisa tata kenal nanti sebentar. Ya, ini ya. Kemudian nih ke arah barat bisa dijumpai plato-plato di tepi barat Asia. Ya, ini membujur dari pegunungan Ural dari utara hingga selatan menjadi batas alam wilayah benua Asia dan Eropa. Jadi batas wilayah Eropa dan Asia itu hanya sederetan gunung, ya, tidak berpisah benuanya, tetapi hanya deretan gunung, yaitu deretan pegunungan Ural. Ya. Beberapa pegunungan yaitu Hindukush, Tian Shan, Pamir, Altai, Zagros, ya, Ingan, Sulaiman, Arakan Yoma, dan Kaukasus. Ini adalah gunung-gunung yang membatasi antara Eropa dengan Asia. Dataran rendah di Asia berada di sekitar aliran sungai-sungai besar. Ya, sungai-sungai yang penting di Asia antara lain Sungai Yangtze, ya, Tigris, Efrat, Gangga, Huanghu, Irawadi, Mekong. Ya, di muara sungai banyak terdapat atau terbentuk delta sungai yang umumnya wilayah ini adalah subur. Misalnya delta sungai Gangga, cekungan yang terkenal yaitu Laut Kaspia, Danau Aral, Danau Baikal, Danau Balkas. Ya. Titik terendahnya yaitu Laut Mati. Ya. Laut Mati ini di bawah permukaan laut 395 meter di bawah permukaan laut. Ini berada di kawasan Israel, antara Israel dan Yordania. Ini juga merupakan titik terendah, ya, titik terendahnya. Nah, itu. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang penduduknya, jumlah penduduk di benua Asia pada pertengahan tahun 2003 diperkirakan antara, ya, ini 3.800, ini ya 3.830, ya, 200 juta jiwa, ya, 3.830, ya, 1.200 juta jiwa, ya, juta ini juta, ya, kurang juta, dengan kepadatan penduduk antara 312 per kilometer persegi dan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,4% per tahun. Jumlah penduduk tersebut merupakan jumlah penduduk terbesar dibandingkan benua-benua lainnya. Hal ini disebabkan karena sepertiga penduduk dunia berada di benua Asia. Jadi sepertiganya penduduk dunia itu berada ngelumpuk, ya, ngumpul di Asia semua. Nah, ya, itu. Penduduk Asia dibedakan atas beberapa ras dan suku bangsa, utamanya yaitu sebagai berikut. 1, ras Kaukasoid, ya ini ya, atau kulit putih. Ras penduduk ini terdapat di Asia Tengah, Asia Barat, dan di India, yaitu suku bangsa Arya atau bangsa Hindu. Kemudian ras Negroid, ya, ras kulit hitam. Penduduk ini terdapat di Philadelphia atau Negrito, India, Dravida, Indonesia Timur yaitu Papua, dan Arab Saudi atau nomad, ya. Tuh, lanjut. Kemudian agama. Semua agama besar di dunia seperti Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, ya, Yahudi, Shinto, dan Tao itu berasal dari benua Asia, anak-anak. Ya.
penduduk Asia lebih banyak menganut agama Hindu dibandingkan agama lainnya, terutama ya, di India dan Nepal. Kemudian menyusul agama Islam, ya, yang terbesar di seluruh bagian Asia. Ya, ini. Agama Buddha merupakan agama utama di India sebelah timur, tetapi banyak penduduk Asia yang mencampur agama Buddha dengan kepercayaan setempat. Ya. Kemudian 3 adalah agama Kristen, ya, terdapat di Asia, terutama di Siprus, Filipina, Lebanon, Soviet, Asia, ya. Tetapi belum pernah dominan di Asia. Kemudian di negara komunis, ya, seperti Kamboja, RRC, Laos, Mongolia, Korea Utara, Rusia, ya, berkembang agama yang, ya, oleh pemerintah setempat itu dihambat, tidak diizinkan dihambat, ya, tetapi tidak pernah dapat melenyapkan seluruhnya. Kini beberapa di antaranya telah mengambil sikap lebih lunak terhadap agama-agama dan kepercayaan yang ada di situ, di Rusia. Baik, lanjut. Sekarang bahasa, ya. Bahasa di Asia antara lain yaitu bahasa Cina, Hindi itu India, ya, Hindi, Arab, Rusia, Melayu, dan beberapa bahasa lain. Ya, beberapa bahasa di Asia dipengaruhi oleh bahasa asing akibat pendudukan bangsa asing tersebut, ya, pernah menjajah, ya, di negara tersebut seperti Inggris, Spanyol, Portugal. Jadi negara-negara yang pernah menjajah ini mempengaruhi, ya, bahasa daerah setempat atau negara setempat. Ya. Lanjut, ya, anak-anak, ya. Nah, ini perekonomian. Sebagian besar negara di wilayah Asia masih tergolong negara-negara berkembang. Ya. Perekonomian Asia didominasi oleh suatu kegiatan pertanian, kecuali Israel. Hasil pertanian perkebunan utamanya di Asia antara lain, ya, adalah padi, kelapa sawit, karet, kopi, rempah-rempah, sayur, dan buah-buahan. Pertambangan di wilayah Asia sangat potensial. Hasil tambangnya utama yaitu minyak dan gas bumi, timah, batu bara. Pertambangan minyak bumi ini utamanya dihasilkan di wilayah Timur Tengah, Indonesia, Brunei Darussalam, walaupun tidak merata, ya, belum merata. Industri di Asia sudah berkembang pesat. Beberapa negeri perintis industri yang berhasil yaitu Cina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, yang dijuluki dengan negara-negara industri baru. Ya, jadi negara-negara industri baru tadi mana? Ya, Cina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura. Ya, baik. Nah, coba kamu perhatikan sumber daya alamnya. Ya, ini ada oil mine, coal mine, ya, kemudian mountain, ya, pegunungan-pegunungan, perikanan ikan, kemudian perkebunan, timah, kayu, ya, kemudian tempat-tempat, ya, hidropower ini adalah bendungan, ya, itu adalah pendukung, ya, daya. Pertambangannya sekarang, pertambangan di wilayah Asia sangat potensial. Hasil tambang utamanya yaitu minyak dan gas bumi, timah dan batu bara. Pertambangan minyak bumi terutama dihasilkan di wilayah Timur Tengah, Brunei Darussalam, ya. Nah, ini sudah tadi, ya. Lanjut. Perikanan, 6 dari 10 negara penghasil ikan di dunia, ya. Jadi 6-nya ada di Asia, yaitu di Tiongkok, Indonesia, Jepang, India, Filipina, dan Myanmar. Ya, India dan Myanmar. Ya. Kemudian pada tahun 2008 anak-anak 50% dari tangkapan ikan di dunia itu,
Ya, 50% dari seluruh hasilnya di dunia itu adalah 90% adalah hasil ya dari peternakan. Ya, 50%-nya itu dari hasil peternakan, dari ikan-ikan yang ada di Asia. Varietas udang merupakan andalan ekspor ke luar negeri dengan pasar utamanya yaitu Amerika Serikat. Bahkan nilai ekspor mencapai 1,7 miliar US dollar. Ya. Jadi 1,7 miliar US dollar, dolar Amerika ya ini anak-anak. Setara dengan kalau dirupiahkan berapa? 24,6 triliun rupiah. Jika kursnya dihitung 14.500 ya. Kemudian varietas tunanya, ikan tuna ya, di mana nilai ekspornya mencapai sebesar 600 juta US dollar ya, setara dengan 870 triliun ya. Market utamanya adalah Amerika dan Jepang yang mengkonsumsi ikan terbanyak. Ya, yaitu. Lanjut anak-anak, ya, pertanian. Daerah pertanian potensial di benua Asia terdapat di daerah sekitar atau lembah sungai besar. Ya. Kalian bisa lihat nanti di Asia Tenggara banyak negara-negara yang menghasilkan padi, terutama Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Sedangkan Asia bagian selatan ya, yang memiliki hasil padi adalah India, Bangladesh, dan Pakistan. Selain itu juga memiliki sumber daya alam seperti sorghum, gandum, kapas. Ya. Kemudian di Asia Tengah terkenal dengan hasil utamanya yaitu gandum, kapas, dan buah-buahan. Sedangkan Asia Barat ya, adalah penghasil utama beras dan kopi. Ya. Lanjut, flora dan fauna. Atau flora dan fauna yang ada di Asia itu, persebaran flora di benua Asia sangat dipengaruhi oleh iklim di kawasan tersebut. Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis sehingga Asia Tenggara dan daerah tropis seperti Asia Tenggara dan Asia Selatan. Faunanya apa? Faunanya yang terkenal ya, yang diternakkan di sana seperti sapi, kerbau, kuda, domba, unta. Di daerah kutub terdapat fauna liar seperti rusa, beruang kutub, singa laut, dan rubah. Lanjut. Kawasan wisata terkenal anak-anak ini. Kalau kalian nanti kapan-kapan ya jadi sudah sukses bisa jalan-jalan ke sana, ini bisa dikunjungi. Ya. Nomor 1 yaitu Angkor Wat. Berada di mana? Di negara Kamboja. Bangunan megah yang dibangun oleh Raja Suryawarman ya, ketika kita belajar di kelas 7 ya, itu apa? Kerajaan-kerajaan yang diperkirakan dibangun pada pertengahan abad 12. Angkor Wat telah menjadi ikon atau bahkan bisa dibilang jiwanya ya, dan sumber kebanggaan bagi masyarakat Kamboja. Yang kedua yaitu Teluk Halong Bay di Vietnam. Ya, salah satu tujuan wisata yang populer di Vietnam adalah ini. Ya, menjadi ikon di Vietnam adalah Halong Bay ini, Teluk Halong Bay yang terletak ya, di Teluk Tonkin. Diketahui Teluk Halong Bay ini memiliki 1.600 pulau-pulau kecil yang terlihat ya, seperti gumpalan kapur putih yang menakjubkan ya, sekaligus indah. Nah, ini ya. Kemudian lanjut ya. Kalau di Borobudur di mana anak-anak sudah tahu ya, Borobudur adalah andalan Indonesia, salah satu keajaiban
dunia ya. Pada tahun 1814 ya, candi ini ditemukan oleh pasukan Inggris di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Setelah ditemukan ya, area candi ini kemudian mulai dibersihkan pada tahun 1835. Candi Buddha ini terletak di daerah Jawa Tengah. Di mana anak-anak? Ya, di Magelang. Bangunannya sangat indah dan juga tinggi, membuat banyak wisatawan asing dan maupun lokal ya bersemangat untuk melihat langsung salah satu dari keajaiban dunia. Kemudian lanjutnya Swedagon Paya Pagoda ini berada di Myanmar ya, berada di Myanmar. Salah satu kuil yang paling bagus bagi warga Myanmar adalah Swedagon ini anak-anak. Ya. Kuil Buddha ini diperkirakan sudah berusia 2.500 tahun. Kuil ini ya dilapisi oleh batangan emas ya dan juga berlian yang menambah ya kesan mewah ya, yang menawan untuk dilihat. Nah, ini ya. Lanjutnya. Karakteristik itu apa anak-anak? Keistimewaan, ciri khusus ya, itu karakteristik ya. Benua Asia adalah benua terluas ya dan terbanyak penduduknya. Nah, itu ciri khususnya. Nomor 2, benua Asia terdapat di negara-negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia seperti RRC, India dan Indonesia. Di benua Asia terdapat negara-negara penghasil minyak bumi terbesar, terutama negara-negara di kawasan Jazirah Arab. Benua Asia merupakan tempat muncul dan berkembangnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Islam ya di Arab Saudi, agama Kristen dan Katolik di Yerusalem, agama Hindu dan Buddha di India, serta agama Konghucu di Cina atau RRC. Benua Asia banyak terdapat ya, bangunan bernilai sejarah, bahkan digolongkan sebagai 7 keajaiban dunia. Ada berapa ini? Tembok besar Cina, RRC ya, Ka'bah, Taj Mahal, Candi Borobudur di Indonesia. Ya, jadi berapa? Ada berapa? 7 keajaiban dunia. Di Asia ada 1 RRC, tembok besar ya, kemudian Ka'bah nomor 2 ya, Taj Mahal 3, Borobudur 4 ya. Jadi ada 4 keajaiban dunia berada di Asia. Baik anak-anak, untuk pembelajaran benua Asia ini baik karakteristik penduduknya, bentang alam, hasil bumi dan lain-lain, sumber daya sudah cukup ya, informasinya sudah banyak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui WA atau melalui Japri, boleh melalui Japrinya Bu Widi maupun Bu Ut, karena yang mengajar kelas 9 itu ada 2. Untuk kelas 9A sampai kelas 9D bisa nanti dengan Bu Ut, sedangkan kelas 9E sampai H dengan Bu Widi. Baik anak-anak, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermakna, dapat diingat, mudah diingat ya, berguna bagi kehidupan kita. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa pergi kemana saja pakai masker, karena ini masih penyebaran COVID masih luar biasa ya anak-anak. Jadi kemana saja jaga diri, pakai masker. Jangan terlalu sering dolan malam ya. Jangan, kalau bisa janganlah dolan malam ya. Baik, jangan lupa sholatnya 5 waktu bagi yang beragama Islam, dan tetap beribadah bagi yang beragama non-muslim. Demikian anak-anak, jika ada perkataan Bu Ut yang tidak berkenan, Bu Ut minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas nanti saya kirim lewat WA masing-masing kelas ya. Ada tugas. Terima kasih. Sebagai absennya adalah mengumpulkan tugas. Ya, terima kasih. Sekali lagi tetap semangat. Selamat belajar.